Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno dalam program kita sore hari ini, program Ngobrol Virtual edisi Senin 3 Maret 2025. Dan kami senantiasa akan membagikan informasi juga informasi yang bernilai edukatif, dan juga kali ini spesial karena kita sudah kedatangan sosok yang akan membagikan dan juga menemani Vio berbincang beberapa menit ke depan dan akan membahas mengenai semangat Al-Markas menyambut Ramadan, dimana seperti kita ketahui bahwa dalam suasana atau juga momentum Ramadan, para umat muslim tidak hanya melaksanakan ibadah, tetapi juga dimana ada kegiatan-kegiatan yang dengan tujuan mempererat tali persaudaraan dan juga kebersamaan. Untuk itu pada momen hari ini kita akan mengulas lebih jauh bagaimana agenda yang dihadirkan khusus dari Al-Markas sendiri di Kota Makassar. Sudah bersama kita ada Bapak Insinyur Farouk Mbeta MM selaku Ketua Panitia Amaliyah Ramadan untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi oleh Masjid Al-Markas Al-Islami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Puasa masih lancar ya Pak? Ya. Semoga selalu lancar Pak. Ya, sepertinya itu. Oke Pak. Lantas mungkin kita mau menanyakan kabar juga dengan teman-teman panitia lainnya Pak. Bagaimana nih kabar-kabarnya, agenda sudah terlaksana udah 2 hari mungkin ya Pak? Ya. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuk semua karena menjelang buka puasa. Iya, untuk momen sore ini Pak ya? Sore ini, ya. Oke. Jadi kita sehari itu bisa memberi makan antara 1.000 sampai 1.500 orang untuk buka puasa. Iya. Ya. Itu khusus untuk sekitaran sana jamaah saja semua, Pak? semua jamaah. Oke, semua baik. jamaah. Jadi yang mungkin datang Ya. beribadah juga Pak ya? Dan sampai kemarin itu jawabannya belum cukup. Oke. Masih kekurangan. Ternyata masih kekurangan Pak untuk 1.000 sampai 1.500. Iya, Oke. memang. Jadi gimana? Mungkin ada peningkatan yang mau ditambahkan mungkin Pak dari segi kuantitas? Memang alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua panitia oleh pengurus yayasan yang dibawahi oleh Prof. Hamid Awaludin dan kawan-kawan dalam khusus untuk 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Baik. Alhamdulillah panitia ini bekerja hamin 3 bulan sebelum Ramadan ini. Jadi untuk mempersiapkan kegiatan ini memang banyak hal yang kita harus selesaikan. Dan termasuk diantaranya memberi makan itu ada 30 tambah 10, artinya 30 hari persiapan Ramadan dan 10 untuk sahur bersama untuk pelaksanaan i'tikaf. 10 akhir Ramadan. Jadi itu semua kita pikirkan dan banyak agenda-agenda lain. Namun seperti biasa kita juga bukan hanya persoalan itu, banyak hal seperti perlombaan, beduk, nanti ada kemudian banyaklah lomba-lomba yang secara Islami. Kemudian ada musik Ramadan. Namun semua tentatif, kita masih lagi mengejar para sponsorship untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun bagi kita yang terpenting adalah pelaksanaan ibadahnya. Jadi memang di Al-Markas ini untuk penceramah saja itu kita menurunkan sekitar 130-an penceramah dengan setiap hari. Beda-beda gitu ya Tidak, Pak? selama sebulan. Selama sebulan. Oh, ya. I see. Jadi kayak macam tarwih, subuh, duhur, kemudian kultum sebelum buka puasa, itu semua ada penceramahnya. Sudah teratur, terorganisir sedemikian rupa begitu ya Pak? Oke. Insyaallah lah. Baik, mungkin mohon izin Pak Farouk sebelum kita terlalu jauh membahas mengenai agenda yang mungkin bagaimana juga memeriahkan selain mungkin bernilai ibadah seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kita mau ke personal dulu nih Pak Farouk. Mungkin memotivasi atau apa saja nih yang memotivasi Pak Farouk hingga mau memilih nih menjadi ketua panitia? Apakah mungkin dipilih secara aklamasi atau bagaimana Pak prosesnya atau kronologinya? Boleh cerita sedikit mungkin Pak? Iya, memang banyak yang bilang saya kan pernah jadi ketua DPR 2 periode. Baik. Orang bilang kok jadi ketua panitia di masjid. Saya bilang ya mungkin sudah saatnya kita beralih ke hal-hal yang lebih spiritual, lebih Pak, spiritual. Benar. Karena ya memang umur juga sudah lanjut, jadi memang harus
seperti itu cara berpikirnya. Saya ngikuti Al-Markas ini sudah 3 tahun. Dari dekade teman-teman saya tetap bantu. Nah, tahun ini dipercayakan untuk jadi memang kita memberi ruang. Jadi memang masjid itu semua pendekatannya. Ada pendekatan moderatnya, rasionalitasnya. Tapi tidak terlepas karena komitmen ketua yayasan itu kan masjid itu bukan tempat sarana sujud beribadah saja, bukan. Iya. Tapi ada faktor ekonomi, ada faktor sosial. Ya. Sekarang di Al-Markas itu ada namanya Basar Ramadan. Basar Ramadan itu ada sekitar, sampai kemarin itu sekitar 331 tenan dari 400 yang kita sediakan. Baik. 331 tenan macam-macam, mulai dari minuman, pakaian, dan segala macam. Itu hadir, itu untuk memanfaatkan supaya komitmen kita untuk UMKM ini lebih bermain dalam suasana ini. Nah, yang terpenting bahwa Al-Markas ini non APBD, tanpa bantuan pemerintah. Jadi Al-Markas ini kami ini berusaha untuk memformat, mencari penganggaran masjid ini di bulan Ramadan. Jadi tenan-tenan tadi yang ada 331 itu dengan fluktuasi harga masing-masing menyewa tempat kita itu, nah, dana infak mereka itulah yang kemudian kita manfaatkan untuk menjadi dana operasional Al-Markas ini untuk 11 bulan setelah Ramadan. Karena kita kedepannya gitu ya. Karena kita masjid yang non budget pemerintah. Jadi betul-betul kita berusaha mandiri, untuk mandiri ya, untuk berusaha untuk mencari bagaimana bisa memanfaatkan, karena terus terang dana operasional Al-Markas itu per bulan sekitar 200-an juta. Jadi memang kita berupaya untuk mencari duit di Ramadan ini dengan artinya tidak juga maksudnya aji mumpung lah seperti tapi paham. kita memang memaksimalkan infak-infak yang semua untuk bisa bernilai. Salah satu contoh nanti di kita itu mungkin banyak partisipasi dai yang terkenal. Itu semua kita manfaatkan semua untuk bisa menjadikan Al-Markas ini ramai, banyak pengunjung, sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan selain ibadahnya, karena memang ini bulan pengabdian, bulan bersedekah. Baik. Ya kan, jadi kita berharap seperti itu. Oke. Berarti hingga saat ini mungkin sejalan yang disampaikan oleh Pak Farouk begitu, sudah 3 tahun mengenal juga membersamai gitu ya Pak. Benar-benar. Yayasan Al-Markas. Lantas mungkin untuk nilai-nilai keislamannya kita sebutnya, bagaimana nih Pak? Apakah hingga saat ini memang masih murni atau mungkin ada campuran-campuran tangan yang lain mungkin Pak, kita sebutnya mungkin seperti itu Pak? Apalagi mungkin era globalisasi gitu Pak ya? Enggak, kita memang sudah murni harus memanfaatkan semua ruang. Baik. Jadi di Al-Markas itu juga bukan hanya dari sisi jamaahnya, artinya jumlah jamaah yang hadir, tapi kita juga seperti inilah kita bisa bersosialisasi. Makanya terima kasih kepada Tribun yang mengundang untuk itu. Tapi kita ini membuat format bagaimana lebih membuat ibadah ini lebih kelihatan secara jadi kita memanfaatkan media-media sosial seperti YouTube. Kami punya radio di sana, radio Al-Markas juga yang live setiap saat pada saat pelaksanaan ibadah. Jadi tarwih kita ada 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya kan? Itu semua kita kelengkapan fasilitas gitu, Pak, fasilitas itu untuk kepentingan para jamaah yang akan beribadah. Lantas mungkin menyambut bulan Ramadan ini Pak, bagaimana antusiasme masyarakat Pak? Apakah semakin meningkat nih di bulan Ramadan? Kalau itu tadi yang saya perbulan pembicaraan, hari kedua pun kita agak kewalahan dari sisi, padahal itu sudah 1000, padahal memang karena keterbatasan kita. Nilai satu buka puasa itu kan kita takjilnya 10.000. Iya, kalau mau dinilaikan begitu ya Pak ya. Makanannya sekitar 25, sekitar 35.000. 35.000. 1000 orang itu saja satu kali makan sudah 35 juta. Benar. Itu baru kita ada 1000, ada 1200, bahkan ada yang 1500. Jadi kita antara 35.000 sampai 52.500. Nah, average ini yang kemudian memang kita butuh dermawan dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah hampir full juga.
Jadi Sponsorship gitu, ya, Pak, ya. banyak orang yang mendonasikan diri. Baik, bersedekah Seperti juga, Pak, ya. Pak JK, Pak Ketua Alhamdulillah. Yayasan, Pak Taufan Ansar, banyak, Pak Nurdin Halid, Pak Idris Manggabarani, itu semua mendonasikan itu kepada kita, dan kita berharap malah mungkinlah saya ditunjuk karena jaringan-jaringan seperti itu mereka minta untuk kita masukkan supaya Al-Markas ini memang punya milik umat, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendonasikan diri untuk itu. Jadi Rektor Unhas juga membantu kita. Jadi banyak hal yang kita buka ruangnya untuk itu. Pak, paham. Seperti itu. Jadi banyak pihak yang terlibat, Banyak pihak yang terlibat, tanpa sangat. melihat apa profesinya begitu ya Pak. Betul, Bahkan betul. mungkin tidak melihat bagaimana atau berapa Iya. jumlahnya begitu Iya, Pak ya, iya, untuk iya. bisa bersedekah juga di Yayasan Al-Markas. Bahkan hanya mungkin ini agak telat-telat sedikit, ada beberapa bupati wali kota terpilih ya, itu juga ikut alhamdulillah. terlibat. Hanya kan memang mereka baru balik, jadi mungkin Ya. mereka baru menjabat, jadi mungkin baru pelajari kita punya proposal dan segala macam. Tapi dari sisi via komunikasi kita, pada prinsipnya mereka siap untuk bantu Al-Markas. Oke, baik. Setiap tahunnya apakah ada tema tertentu juga Pak yang dihadirkan dalam, kita cerita tentang konsep nih Pak ya? Iya. Konsep baik itu dalam segi rangkaian acara, atau mungkin tadi juga bahkan Kalau- ada bahasa Ramadan mungkin Ya, ya Pak? kalau dari sisi kepanitiaan kita kan ini menganggap diri pelayan bagi jamaah. Jadi konsep kita seperti itu. Kita berusaha bahwa Bapak Ibu-Ibu silakan beribadah dengan baik, mumpung ini waktunya. Kami siapkan tempatnya, kami fasilitasi sesuai kemampuan kita. Silakan dengan segala merek yang ada, segala profesi yang ada, itulah yang kita harap. Jadi Al-Markas itu dalam posisi seperti itu. Baik. Saya penasaran Pak, ini kan tentunya tiap tahun ada perbedaan begitu Pak. Ada Iya. catatan, kemudian dievaluasi, diperbaiki ya untuk event atau juga penyelenggaraan ke depannya. Iya. Kalau evaluasi di tahun kemarin Pak, yang paling besar mengenai apa mungkin catatannya? Kita ini kan juga melihat antusiasme jamaah. Kita tahu bahwa kalau minggu pertama, minggu kedua, masjid itu diramaikan oleh jamaah. Tapi minggu ketiga, minggu keempat sudah mulai agak sedikit berkurang. Fenomena yang terjadi. Fenomena seperti itu Pak. ada data dari kita itu, Baik, memang iya. ada data. Jadi kita berupaya minggu 1, minggu 2 sampai 3, 4 itu tetap konstan, tetap sama. Jadi kita berharap, jadi kita membuat event itu rata-rata di minggu kedua, minggu ketiga, dan sedikit minggu keempat, dengan harapan pengunjung bisa itu. Di Al-Markas itu bisa sampai 5.000 sampai 10.000 orang per malam, per hari di Al-Markas. Jadi memang luar biasa. Nah, sehingga kita pun bekerja sama dengan pihak bank seperti Bank Indonesia, itu lagi membuat konsep tentang Dai Cilik. Kita lagi membuat dengan coaching dakwah dengan Dasat Latif. Jadi kita kumpulin semua dai-dai muda yang ada di Makassar atau jejaring Al-Markas itu di daerah. Kita undang satu masjid satu orang, itu kemudian dididik dan dilatih oleh Ustaz Dasat Latif. Baik. Jadi Sudah itu berjalan Pak? sebentar nanti di minggu-minggu yang saya katakan Yang tadi, oke. minggu ketiga, minggu Baik, keempat ya. baru kita bisa laksanakan karena minggu ke-1, minggu kedua kita relatif mengatakan jamaah stabil. Ya, masih Tapi ramai, minggu Pak. masih ramai. Minggu ke-4, minggu ke-4 itu tetap kita harus menarik simpati bahwa di masjid lebih memungkinkan. Makanya kita buat basar, ada tenan sekitar 300 lebih tenan ini berfungsi dengan baik. Jadi kalau datang ke Al-Markas itu ya kalau pasar malam sudah Biasa sudah gitu ada Pak ya? biasa. Iya sudah biasa. Tapi kalau untuk di Al-Markas sendiri tiap tahunnya Pak ya? Tiap tahun di momen sudah, Ramadan itu yang spesial Iya, Pak. spesial. Oke. Pak menarik Pak. Mungkin tips ini pertanyaan bagi penyelenggara event mungkin Pak ya. Iya. Apakah ada alasan khusus atau tips bagaimana bahasa Ramadan di Al-Markas ini bisa ramai terus nih Pak? Iya. Yang pertama terjangkau, kita berharap. Kedua, kita menerapkan kedisiplinan. Jadi seperti amanah ketua yayasan itu menyampaikan bahwa bahkan tenan itu semua diseragamkan putih. Oke. Itu pikirannya ketua yayasan sampaikan kepada kita ya seperti seakan-akan kita di padang Arafah, semua pada putih pada saat haji kan seperti itu. Jadi tenan di sana semua kompak, seragam dan disiplin. Baik, Disiplin dengan aturan-aturan kita. Pak, ya? Konsistensi Oke. penting. Iya. Ya. Jadi kita berharap dimanfaatkan dan alhamdulillah tahun lalu itu bahkan ada tenan yang menyampaikan ke kita, Pak, saya
11 bulan di luar Al-Markas itu kayaknya lebih untung di Al-Markas daripada 11 bulan mereka di pasar gitu. Testimoni kan. Pak ya. Iya, jadi itu fakta dan inilah yang kita buka ruang. Nah, sekarang kita bekerja sama dengan pihak Bank BI ini. Bazar Ramadan ini kita mau tahu berapa sih nilai uang, nilai rupiah yang yang lagi tersirkulasi per hari di situ. Kita lagi menghitung itu juga. Makanya kita manfaatkan QRIS itu sebagai salah satu metodologi. Iya, jadi kita harapkan kita minta semua pedagang untuk melaksanakan itu, pakai QRIS supaya kita tahu nilai transaksinya. Bukan kita tapi mau mengetahui berapa sih perputaran perekonomian uang yang ada di Al-Markas per malam, bahkan dalam 1 bulan full itu. Apalagi memang kan sekarang untuk metode pembayaran itu rata-rata sudah beralih ke cashless Pak ya. Sudah. Jadi ya kita berharap juga mengikuti atau sesuaikan. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan yang mau pakai cash silahkan aja. Benar. Kan seperti itu. Iya. Oke Pak. Kalau berbicara tentang fokus nih Pak, mungkin di luar sana, saya mewakili Tribuners nih Pak ya. Kalau kita berbicara tentang event-event atau kegiatan, rangkaian acara yang juga memeriahkan momen Ramadan di tahun 2025 ini, fokus utama dari adanya kepanitiaan Pak kita sebutnya. Itu apakah dari segi ekonomi saja, ibadah, atau apalagi nih Pak yang lebih khusus lagi nih Pak? Paling tidak mensinergikan, karena saling berkaitan. Jadi yang paling penting pasti nomor 1 ibadah. Baik ya. Karena itu kan sasaran utama. Jadi kelengkapan ibadah kita seperti kita nanti adakan tarwih sudah pasti. Tarwih 8 rakaat, 20 rakaat dengan imam-imam yang terbaik itu sudah pasti. Kemudian kita nanti pada saat kita menghadirkan penceramah yang qualified. Itu rata-rata ya yang semua yang famous yang terkenal di Makassar sudah pasti ikut serta gabung gitu. di situ lah, supaya itu juga akan menarik jamaah datang. Dan kemudian yang lain contoh itikaf. Itikaf nanti ini 10 terakhir Ramadan ini kan kita banyak hal. Kita bisa salat lail di situ, selain salat tarwih kita bisa juga salat lail, salat tasbih, salat tahajud. Itu semua nanti di itikaf itu diselenggarakan. Dan kita tetap menampilkan penceramah-penceramah kondang. Yang artinya yang memang memahami bidang keagamaannya. Nah, dan yang terpenting di kita juga sekarang ini lagi giat-giatnya untuk menyelenggarakan siswa zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi kita berharap semua. Jadi kalau barangkali kita masuk ke Al-Markas kemudian terdatabase di kegiatan kita itu WhatsApp-nya pasti ada WhatsApp blast yang menyatakan silakan bersedekah. Jadi memang kita lagi mengembangkan itu semuanya. Jadi teknologi kita berusaha. Kita berharap memang ada peningkatan khususnya di zakat untuk tahun ini. Makanya dari sekarang kita mulai gencot dari sisi kehumasannya. Macam-macam kita lakukan semua seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang lain barangkali hal yang paling penting kita juga melaksanakan seperti kegiatan mu'allaf gathering. Oke, baik. Nah, kita itu harus mendaftar dulu Pak atau gimana? Iya, karena kan kita punya mu'allaf itu kan yang terdata kita hampir sekitar 4.700 sekian di Al-Markas. Nah, kita berharap itu kita hadirkan. Kenapa? Kita berharap bukan hanya komitmen pada saat mereka kita Islamkan. Setelah itu dilepaskan begitu saja, tidak. Sekarang yang menjadi pikiran Al-Markas itu bagaimana caranya mereka itu tetap tertuntun. Mereka tetap dirangkul juga. Ya kita harus tetap merangkul mereka. Mereka bagian dari yang kita harus ayomi. Itulah kita coba melaksanakan dengan kegiatan yang bernama Mu'allaf Gathering. Itu di minggu ketiga juga minggu Pak? Minggu ketiga semua rata-rata. Sekarang kita belum masih bercerita persiapan semua di bulan di minggu pertama, minggu kedua. Karena kita kan sudah mencoba mengantisipasi di minggu 2 akhir, minggu ketiga full, nanti minggu keempat agak turun dikit karena sudah. Paham. Jadi ini kan perencanaannya dari 3 bulan yang lalu. Jauh ya dari dipersiapkan. Jauh dari momen saat ini gitu Pak. Berarti ini merupakan pelajaran dari event-event sebelumnya. Oke, jadi pembelajaran ini hadir dan ini juga mungkin ilmu baru gitu ya Pak. Bisa dibagikan juga kepada penyelenggara event bahwa untuk memanage begitu ya strategi suatu event. Apalagi kalau berbicara tentang bulan Ramadan, tentunya kan yayasan sendiri berharap bahwa banyak jamaah yang akan datang setiap harinya. Tapi fenomenanya mungkin seringkali tidak seperti itu, ya, gitu Pak ya. Oke,
untuk rangkaian acara yang bertema atau bernuansa hiburan Pak ini. Kalau tadi mungkin ada dari segi religinya. Kalau untuk hiburan sendiri Pak, itu kan biasanya kalau ada konsep hiburan Pak, Ya. masyarakat lebih antusias nih Pak. Ya. Jadi kita kan ini ada yang salat tarawih yang 20 rakaat itu, memang tetap terselenggara. Nah, kita setiap malam minggu itu sudah membuatkan semacam musik Ramadan akustikan kan. Kita main di situ teman-teman. Ya, bahkan ada kita lagi rintis, hanya belum confirm itu apa namanya nih? Stand up comedy. Stand up comedy. Ada juga stand up comedy. Kita lagi coba buka ruangnya semua itu. Ini pertama kali baru disampaikan di sini Pak ya? Iya. Yang terakhir ini tanggal 20, tadi sudah confirm, hanya belum pasti, kita belum bisa sampaikan ke publik juga. Jangan sampai ini jadi janji. Iya. Nanti ada musik yang lagi terkenal sekarang di tanggal 20 malam itu. Kita tapi lagi menyerahkan saya dulu ya, masih di hold dulu. Ya, masih hold dulu ya Tribuners. Kita tidak menyampaikan itu karena insya Allah. Tapi tanggal 20 tanggal pastinya hanya kita confirm. Maksud kita jangan hanya di setelah tarwih, kalau bisa diisi dengan fans Tribuner untuk hadir di sebelum sesudah asar, sesudah asar untuk ya kan gitu. Jumpa fans lah seperti itu. Jadi ini mungkin ajakan terbuka gitu ya Pak. Ya. Bisa. Baik dari semua kalangan, bukan hanya dewasa, remaja, anak-anak juga boleh ikut serta berarti Pak bisa. ya. Bahkan saya ngajak pihak Tribun kalau mau live di sana silahkan. Panggung saya besar kok, 8x10. Kayak silakan aja kalau mau dipakai, nanti saya adukan dengan sediakan Pak ya. Kan bisa gini, kita punya yang memberi buka puasa itu rata-rata tokoh. Kan bisa diambil untuk jadi. Paham. Iya, ada podcast Pak, seminar kecil-kecil gitu. Bisa juga. Terima kasih, jadi Pak. tinggal kita bermitra aja ya, gratis lah kalau kita nggak ada lah kita kan untuk beribadah aja. Silakan aja kalau mau datang berapa kali, dalam sebulan bisa 2-3 kali. Nanti kita tunjukkan jadwalnya siapa-siapa yang tinggal kita buat kerjasamanya lagi kan. Baik. Supaya maksud saya memang masjid ini tidak bisa ditutup. Masjid ini tidak bisa terkungkung oleh orang-orang tertentu. Masjid ini harus dibuka ke halayak supaya orang paham. Oh, penggunaan masjid seperti ini gitu. Iya, benar. Seperti itu cita-cita kita. Harus inklusif lah Pak ya. Ya, nanti milih-milih tertentu enggak lah. Kalau eksklusif kan berarti hanya untuk total. Makanya saya gitu. awal-awalnya tertarik disampaikan bilang Pak Ketua jadi ketua panitia, saya bilang wah menarik, nantang juga ini sebenarnya kan. Artinya kan makanya banyak orang bertanya ke saya kok dari ketua DPR mau jadi ketua panitia, saya bilang apa salahnya kan dalam sisi pengabdian kita main lah untuk itu, untuk kepentingan umat lah. Tapi waktu pertama kali ditawarkan Pak Farouk langsung diterima atau mungkin ada ini dulu Pak? Ada mempelajari. Saya dari tahun lalu ditawari. Jadi saya banyak berinteraksi. Oh ini yang bagus dipakai. Oh ini bagus disinergikan. Oh ya hal-hal yang baru harus dibuat dengan begini. Jadi memang kita berharap bahwa di kegiatan ini banyak hal yang menarik. Jadi semua kalangan umur itu bermain di dalam Al-Markas itu. Jadi bukan hanya anak-anak pun kita tidak sampingkan. Anak-anak harus hadir. Nah, jadi tahfiz apa. Jadi kita dorong semua untuk itu. Bahkan kami juga menyiapkan panggung buat teman-teman di mana di Al-Markas itu yang sponsorship yang sudah donasi kita untuk memanfaatkan panggung itu. Jadi seumpama ada politisi yang buka puasa, silakan panggil komunitasnya. Kami siapkan sekian untuk buka puasanya. Nah, dia berbuka puasa dengan anak yatim piatu, dengan jamaah Al-Markas. Jadi semua inklusif di situ. Jadi bisa bersosial juga, bersosialisasi gitu, dengan Pak, ini. Iya. Paham Pak. Jadi setiap buka puasa itu gimana kalau dia ada yang membuat acara, kita siapkan ruangnya. Nah, makanya saya bilang teman-teman Tribun juga, ya bagus juga 1-2 kali kita main di situ. Podcast gitu Pak ya. Podcast. Nah, nanti mana toko yang dianggap yang paling memadai cocok versi Tribun, silakan nanti kita buka ruangnya. Tempatnya mau di masjid, mau di panggung,
saya Oke, siap. saya menunggu itunya aja. Terima kasih Pak undangannya Pak ya. Nanti semoga tayangan ini disaksikan oleh produser saya Pak. Oke, Amin, amin. oke. Iya. Pak, kalau berbicara tentang 380 tenan Pak ya. Ya. Kita sebutnya tadi Ya. ada ratusan sampai 300 Pak ya. 300 sekarang. Oke. 331. 331 Pak. Oke. Untuk kita sebutnya untuk menjaga kualitas mungkin Pak dari segi makanan atau juga kebersihan Pak. Ya. Ini ada kerjasama dengan pihak mana saja nih Pak? Kita ini kan seumpama di makan sahur, kami punya ahli gizi. Oh, ahli gizi juga Pak? Ada. Oke. Harus untuk menyampaikan itu. Kalau kita yang lain halnya kalau orang yang secara sukarela membuat kita rice box ya kita terima begitu aja kan. Tapi kalau kami yang menyediakan sendiri, itu kita punya jaminan higienis terjamin ya, Pak, untuk itu. Nah, kalau menyangkut di tenan-tenan itu memang kita pantau tetap. Jangankan kualitas yang didagangkan, keseragaman bentuk mereka saja itu putih semua harus karena kita tiap minggu kita pasti evaluasi dan kita kumpul supaya mereka juga paham apa keinginan kita, pihak kita juga paham dan keinginan mereka seperti apa. Format jaminan aja kita sama, gitu. adalah bahwa kita berusaha untuk mereka bisa memanfaatkan tenan itu dengan baik dengan harga yang murah, tapi bahan yang berkualitas. Oke, bahkan menyediakan ahli gizi teman-teman. Iya, ya, untuk buka puasa. Iya. Pak, pantasan Pak, 1000 paket saya nggak cukup Pak. Nggak cukup. Nggak cukup Pak. Makanya kita kewalahan gitu-gitu. Pak, ya kadang-kadang panitianya yang harus sabar-sabar lah. Karena terus melayani. Jadi beban juga mungkin Pak ya bagi panitia ketika masih banyak mungkin masyarakat yang meminta gitu Pak ya, atau juga berharap Pak. Ini kan kita keterbatasan itu. Padahal tahun kemarin itu hanya 1000. Ini kita tingkatkan 1200, nggak cukup. Karena udah tahu Pak. Sudah tahu. Bagaimana kualitas dari mungkin Almarkas, dari Pak. itu ya. Oke. Jadi Pak Faruk sendiri gimana Pak? Contoh aja kalau orang bilang kok 1000 banyak sekali. Tenan saya 331. Penjaga tenan satu orang saja sudah 300. Bagaimana kalau satu tenan 2 orang? Buka puasa di kita sudah 600. Iya. Belum jamaah di sana. Belum jamaah Pak. Kadang-kadang orang bilang, wah jamaah Almarkas sedikit ya, hanya 3 saf. Satu saf di Almarkas itu 120 orang. Satu saf aja berapa banyak tuh Pak ya? Iya kan kita hitung semua itu yang gitu-gitu. Orang biasa bilang, wah hanya 5 saf ya di Almarkas. Iya 5 saf, tapi satu saf 120 orang. Baris gitu. berapa orang? Gitu. Belum lagi jamaah perempuannya kan. Iya. Kalau konsep war takjil Pak, boleh nggak? Apa itu? Dilakukan juga di Almarkas Pak. Maksudnya gimana? Iya, jadi kan mungkin beberapa momen yang lalu kita kan tahu juga tuh banyak di sosial media Pak. Ada apa ya istilahnya kegiatan toleransi Pak ya kita sebutnya. Jadi yang non Islam juga boleh ikut war takjil nggak Pak di Masjid Almarkas. Jadi kan ada tenan-tenan tuh Pak yang dijualkan. Iya. Diperbolehkan untuk masyarakat umum juga Pak. Iya. Iya. Tidak ada ini Pak ya batasan tidak hanya diskriminatif harus umat untuk Muslim. itu. Iya, begitu Pak maksud saya. Hanya umat Muslim saja yang menjual, tidak ada. Nggak ada Pak. Kita siapa saja, iya umum. Yang penting maksudnya dia diterima. Nah, kan kadang kita juga akan evaluasi. Contoh, biasa kita katakan apa kendala, apa sehingga ini. Kadang-kadang sama kita ini, kita evaluasi tanyakan, kenapa baru 331 dari 400 tenan yang kita siapkan. Jawabannya satu, musim hujan. Mereka masih takut. Jadi dia mau masuk di minggu kedua. Jadi itu strategi mereka kan. Jadi kita juga harus memahami. Oh iya, kita juga tidak bisa memaksakan dari awal di mereka. Ya udahlah. Nah, jadi kita mungkin faktor kita kurangi untuk bisa mereka tetap eksis. Tapi itu pun kita berharap yang paling repot di kita itu pada saat Idul Fitri. Karena Idul Fitri harus dibubarkan mereka. Tapi biasanya masih ada yang stay. Masih stay dia sampai jam 4 subuh. Sementara jam 6 sudah harus ready pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah sementara kan kalau di Almarkas itu bukan hanya di masjid, halamannya pun dipakai. Kan. Itu sudah 10 hampir sekitar 12-14 ribu itu jamaah. Nah sementara tenda masih ada kan, waduh repot juga. Jadi itu cara kita. Jadi biasa kadang-kadang kita kucing-kucingan kepada saat malam Idul Fitri itu karena itu
keterbatasan waktu sementara orang mau pakai untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Benar, paham juga sih. Maksudnya di mana kondisi Iya. lingkungan sana harus steril, Pak ya. Baru mereka memang di akhir-akhir Ramadan itu sampai seperti apa? Di akhir Ramadan katanya ada beberapa titik bisa sampai 100 jutaan per hari. Panennya, Pak ya. Pantes, Pak ya. Banyak yang nggak mau pindah, tapi Pak. itu yang kita bilang sekarang kita tetap pakai teknologi. Pakai menggunakan QRIS ini dengan harapan akumulasi tentang sirkulasi berapa duit yang beredar di Al-Markas itu diketahui. Supaya kita bisa punya pola cara ke depan untuk bisa mengevaluasi kan. Oke. Berarti dengan adanya catatan, kita sebutnya catatan Pak ya, bagaimana solusi yang harus dicarikan dengan begitu sigap ya Pak. Harapannya Bapak gitu ya selaku Ketua Panitia mengenai agenda besar di tahun ini, apalagi momen Ramadan, harapan baik itu kepada sponsorship, kemudian para pelaku UMKM, para jamaah, atau bahkan khususnya bagi para panitia nih Pak, yang harapan terbesar Bapak dari segi apa nih Pak? Kalau saya kan yang pertama ibadah, ya kan, ibadah ini harus dilaksanakan. Kita menyiapkan itu. Jadi yayasan itu sudah mengubah. Tahun lalu itu sudah Al-Markas itu sudah karpet semua. Baik. Sudah dari segi fasilitas. Dari gitu, sisi Pak, fasilitas, ya? Ya kan. Kemudian kita berupaya bagaimana soundnya bagus supaya yang di depan yang di belakang sama kedengarannya, tidak boleh ada delay, delay suara kan seperti itu. Itu semua kita pikirkan untuk demi ketenangan beribadah. Nah, belum apalagi salat-salat fardu yang lain, ya kan kita tetap berupaya semua. Bahkan semoga konsep tadarus itu kita laksanakan setelah salat subuh 1 juz per hari dan sesudah salat asar, salat 1 juz 1 hari itu. Nah, kami kan punya tahfiz. Tahfiz ini yang mengelola seperti itu. Jadi kalau dari sisi ibadah itu formatnya sudah sudah paten gitu. Nah, tinggal kita hanya bermain di sektor-sektor ekonomi dan sosialnya kan seperti itu. Ya. Dari segi fasilitas pasti sudah terjamin gitu Pak ya. Sosialnya juga pasti ada kegiatan rutin yang dilaksanakan nih oleh Yayasan Al-Markas. Ada. Bukan hanya pada momen Bahkan Ramadan saja gitu. Kita laksanakan semacam pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan itu kita berharap ada suami istri. Tapi ini belum itu, tapi skenario baik. Artinya dalam perencanaan. Iya. Skenario kita itu hanya kita ini sekarang lagi agak mikir ini bilang mau nyangkut. Kita awalnya mau orang tua mereka Jumat Sabtu Minggu kita kasih berkemah. Jadi suami istri plus anak yang umur di bawah SMP. Jadi lain yang ngajar suami, lain yang ngajar istri, lain yang ngajar anak. Ya kan? Nah, nanti pola modulnya itu setelah itu berkumpul secara paripurna. Oh ini loh, sakinah mawaddah warahmah, begini metodologinya. Itu lagi kita kembangkan juga di. Paham Pak. Jadi bukan hanya ini ya momen-momen untuk hiburan saja. Bukan. Tapi untuk memperdalam ilmu agama juga Pak ya. Ini harus di ibadah itu lebih kental lagi. Jadi ruangnya di sana, di lapangan itu ada basar, di sisi masjid kanan, ini ada amalia Ramadan. Jadi Okay. seperti itu. Nah, itu lagi kita coba kembangkan semua. Hanya saya bukan itu. Agendanya sudah ada, hanya kita kan mencari sponsorship yang tepat, ya kan? Seperti mualaf gathering. Mualaf gathering itu kita pasti mengundang artis-artis yang mualaf. Mualaf juga. Okay. Jadi Kita pembicara, pembicara speaker gitu di Pak situ, ya. ya. Oke, jadi kendalanya mungkin dalam hal ini bagaimana para sponsor Sponsor bergabung atau sama-sama kita untuk sukseskan pokoknya kegiatan bersinergi ini, Pak ya, bersinergi dengan baik ya. acara ini. Oke, apalagi mungkin seperti kita ketahui bahwa dalam event yang terselenggara oleh Yayasan Al-Markas tidak perlu diragukan lagi nih Pak. Insyaallah, kalau konseptornya itu pertanyaan saya Pak, konseptor dari kegiatan ini siapa nih Pak? Bersama semua panitia begitu Pak? Ya pasti, tapi kan di bawah asuhan Ketua Yayasan pertama, Sekjen Yayasan kan Pak Prof. Pokoknya ada sharing-sharing yang dilakukan setiap saat begitu Pak ya mengenai konsep acara. Artinya kita ini berupaya memadukan mana yang terbaik untuk jamaah. Dan kita berharap tidak ada yang distorsi, tidak ada yang kita diskriminasi. Bahkan
kami pun beraudiens dengan Panglima untuk keamanan Kapolda, ya kita Kapolrestabes, bahkan kita berharap memang ya 1 bulan ini kita dimaksimalkan kondisif. Baik, maksimal dan kondusif. Iya, karena kita masih khawatir 5.000 orang yang berinteraksi setiap malam itu kan potensinya sangat besar. Jadi kita juga tetap mengantisipasi dengan itu. Pak. Baik pengamanan bagi kami dari panitia melalui Al-Haris itu, ya, dan pihak keamanan TNI Polri kan seperti itu. Oke, ya takutnya mungkin di luar sana para tribuners atau masyarakat yang baru atau hendak ke Masjid Al-Markas, Pak, takut nih bagaimana ya dari segi keamanan kalau tadi disebutkan ada 5.000 orang, Pak. Ada satu hal lagi. Baik. Kami punya, mohon maaf, tenan kita ada dari Palang Merah. Kita kerja sama Palang Merah Kota Makassar, Dengical. Baik. Tadi malam itu sudah mulai buka gerai untuk darah. Donor darah, Ya, Pak, ya. tahun lalu itu kita sampai 2.000 kantong. Kita tahu kan kalau Ramadan kan jarang yang mau mendonorkan itu. darahnya, benar, Pak. Makanya kita manfaatkan Al-Markas juga itu. Tadi fungsi sosialnya itu. Fungsi sosialnya itu ada donor darah. Kita berharap ya tahun ini ya mudah-mudahan banyak pendonor-pendonor datang ke Al-Markas untuk mendonorkan darahnya. Karena target kita ini harus minimal 2.000 lagi, karena kan tahun lalu 2.000 kantong. 2.000 kantong. Ini kita suplai, nanti Palang Merah Makassar, PMI cabang Makassar yang melaksanakan. Benar, Pak. Apalagi kalau mengingat dengan kuota ini, Pak, ya. Iya. Kuota kantong daerah di Makassar khususnya di Sulawesi Selatan ya, Pak, ya. Ini mungkin biasanya turun. ada. Kalau Ramadan sekali, turun. Pak, ya. Makanya kita antisipasi dengan pola seperti itu, kita bantu Palang Merah. Makanya kita direspon banget sama PMI cabang Makassar. Apalagi ada dengan bantuan Dengical, Pak, ya. Ya, ada Dengical. Semalam dia di masjid itu. Ada ketemu Cicit mungkin, Pak, ya. Iya, iya. Oke, iya, Pak. Terakhir mungkin sebagai closing statement kita, Pak, mungkin mau menyampaikan harapan atau mungkin ajakan sekali lagi, Pak. Ajakan baik itu para masyarakat ataupun juga sponsorship yang mau bergabung bersama, membersamai atau juga memberi kebermanfaatan lebih dalam lagi buat seluruh masyarakat di Kota Makassar melalui Yayasan Al-Markas. Seperti apa, Pak? Ajakannya silakan. Terima kasih. Yang pertama buat jamaah, manfaatkan betul Al-Markas ini sebagai tempat sarana ibadah. Kami jaminkan bahwa apa yang menjadi harapan mereka untuk menjadikan Ramadan sebagai bulannya beribadah, silahkan ke Al-Markas. Itu satu. Yang kedua, buat sponsorship, kita berharap waktunya Bapak memperlihatkan interaksi Anda terhadap masyarakat. Di Al-Markas ini semua segmen ada. Atas, menengah, bawah semua ada berinteraksi di situ. Kami berharap kita bisa mensinergikan, hubungi kami. Kami bisa menjaminkan bahwa apa yang menjadi harapan daripada sponsorship itu juga bisa terpenuhi dengan baik. Karena kita sama-sama saling menguntungkan. Karena kita tahu bahwa bukan hari ini kita saja untuk bekerja sama, tapi insya Allah kita akan kerjasama di bulan-bulan berikutnya. Benar, Pak. Akan ada kontinuitas, Pak, ya. Baik. Jaminannya bahwa memang teman-teman slogannya itu ya kami menjadi pelayan jamaah di Al-Markas. Menjadi pelayan jamaah di Al-Markas. Oke, baik. Terima kasih Pak Farok atas waktunya. Terima kasih. Dan besar harapan saya juga mewakili Tribun Timur mengucapkan semoga kegiatan yang sudah direncanakan, sudah berjalan, bisa terselenggara Dan saya dengan berharap baik. Tribun Timur juga gabung-gabung ke kita Pak, juga. iya. Nanti boleh melalui produser saya, Pak, ya. Iya. Atau bahkan pimpinan saya secara langsung, Pak. Boleh. Oke, iya. Terima kasih, Pak. Sehat Ya. sukses selalu, Pak Farok. Dan juga salam buat teman-teman panitia lainnya, Pak. Siap. Ya, semoga juga tayangan ini bisa memberikan kita nilai positif dan juga energi positif, menambah amal ibadah kita semua. Amin. Dan tentunya kita bersama-sama tadi juga sudah diajak oleh Pak Farok untuk bisa ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Markas di tahun ini, Ramadan 2025 Masehi. Untuk itu saya Fiona Jaretno mewakili Pak Farok dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih.